Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbihi Alfiyat Ibn Malik Al-Mu'arrafu bi Adat Ta'rif. Nah, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah, al-harfu ta'rifin awil lamu faqat fanamatun arafta kul fihin namad wa qad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati wal tirari kabanatil aubari kada watibtan nafsa ya qaisusari wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilam hima qad kana anhu nuqila kal fadli wal harithi wan nu'mani fa dzikru da wa khatfuhu siyani wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal aqabah wa khatfa al di intuna di aw tudhif aw jibwa fi ghairihi ma qad tanhadif. Nah, pembahasan tentang al-mu'arraf bi adat ta'rif fihi masail. Al-mas'alatul ula lin-nuhati fi ta'yinil mu'arrafi arba'atu madahib. Para ulama ahli nahwu ada 4 madhab dalam menetapkan lin-nuhati fi ta'yinil mu'arrifi, bukan mu'arrifi, arba'atu madhahib. Para ulama ahli nahwu ada 4 madhab dalam menetapkan alat yang mema'rifatkan, al-mu'arrif. Al-awwal annal mu'arrifa huwa al wal alifu fiha asliyatun. Pendapat yang pertama, alat yang mema'rifatkan itu ialah al. Alif yang ada pada al itu asli kalimah tersebut. Pendapat yang pertama. As-tsani annal mu'arrifa huwa al wal alifu fiha zaidatun. Pendapat yang kedua, alat yang mema'rifatkan itu ialah al, sedangkan alif yang ada padanya itu zaidah, tambahan saja.
Ats-tsalis annal mu'arifah wal lam wahdaha. Pendapat yang ketiga yang menjadi alat yang mema'rifatkan itu ialah lamnya saja. Ar-rabi' annal mu'arifah wal alif wahdaha wal lam fiha zaidatun. Alat yang mema'rifatkan itu alifnya saja, sedangkan lamnya zaidah. Fal awal wa madhab al-Khalil. Yang pertama adalah pendapat al-Khalil. Wasani wa madhab Sibawayh. Yang kedua adalah pendapat Sibawayh. Ats-tsalis wa madhab katsirin minan nuhat. Yang ketiga adalah madhab kebanyakan ahli nahwu. Warabi' wa madhabul mubarrid. Sedangkan pendapat yang keempat ialah pendapat al-mubarrid. Naam. Tanbih, catatan penting. At-ta'biru bil mu'arrafi bi adati ta'rif ahsan min at-ta'bir bi al. Ungkapan isim yang dimakrifati dengan alat makrifat atau al-mu'arraf bi adati ta'rif itu lebih bagus daripada ungkapan isim yang dimakrifati dengan al. Lijiryanihi ala jami'il aqwal, karena bisa mewakili semua pendapat. Wa sidqihi ala am fi lughati khiyar, dan bisa digunakan untuk membenarkan am dalam bahasa khiyar. Maksudnya istilah al-mu'arraf bi adati ta'rif itu lebih bagus. Isim yang makrifat dengan tanda makrifat itu lebih bagus daripada al-mu'arraf bi al atau yang lain. Alasannya ialah al-mu'arraf bi adati ta'rif berarti mewakili semua pendapat. Nah, isim yang makrifat dengan tanda makrifat, baik yang berpendapat tanda makrifatnya itu al yang alifnya asli, atau al yang alifnya zaidah, atau lam atau alif, ya, bahkan juga bisa mewakili am menurut bahasa orang Sunda. Tapi kalau kita istilahkan al-mu'arraf bi al, berarti kita memilih salah satu pendapat yang lain tidak kita ikuti, ya. Nah, berarti ini adalah merupakan cara Ibnu Malik untuk merangkul semua pendapat dalam masalah ini. Nah, keluar dari perselisihan dengan menggunakan istilah al-mu'arraf bi adati ta'rif. Siapakah Khimyar itu? Wa Khimyar qabilatun bil Yaman, wa fi lughatihim tubdalu lam al-miman, taqul am ghulamu am rajul. Khimyar itu adalah qabilah di Yaman. Menurut bahasa mereka,
lam yang ada pada al diganti dengan mim, sehingga engkau mengatakan am-ghulamu, am-rajulu. Tulisannya sambung seperti itu ya. Al-mas'alatu ats-tsaniyah, dhahaba al-Khalil ila anna al-hamzata fi al-hamzatu qat'in, wa dhahaba Sibawayh ila annaha hamzatu waslin. Al-Khalil berpendapat bahwasanya hamzah yang ada pada al itu hamzatu qat'. Sedangkan Sibawayh berpendapat hamzah yang ada pada al itu hamzah wasl. Nah, al-mas'alatu ats-tsalisah, al-alati li ta'rifi naw'an, ahdiyatun wa jinsiyatun. Al yang menjadi tanda ma'rifat ada dua macam, ahdiyah dan jinsiyah. Wal muradu bil ahdiyati hiya ayyakuna mashubuha ma'hudan bainal mutakallimi wal mukhatabi. Disebut ahdiyah ialah isim yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal antara pihak yang berbicara dan yang diajak bicara. Jadi kalau ada isim yang dimasuki oleh al ahdiyah, berarti isim tadi sudah dikenal oleh yang berbicara dan yang diajak bicara. Nah, misalkan ustadun menjadi al-ustadu. Ustadz yang dimaksud ini sudah dikenal siapa dia, baik yang berbicara maupun yang diajak bicara sudah tahu ustadz yang dimaksud ya, karena sudah dikenal sehingga tak perlu disebut nama, namanya al-ahdiyah. Wal muradu bil jinsiyah hiya ayyakuna mashubuha ghayra ma'hudin aslan bainal mutakallim wal mukhatab. Disebut jinsiyah, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al belum dikenal secara asal oleh pihak yang bicara maupun yang diajak bicara. Contohnya rajulun menjadi ar-rajul, laki-laki dewasa. Yang bicara sampai yang diajak bicara itu belum kenal sebelumnya, sehingga maknanya ialah masih umum, semua laki-laki dewasa ya. Nah, maka al yang masuk padanya disebut jinsiyah. Wa qala ba'dun nuhati al-allati lil ahdi taj'alu mashubaha mu'arrafan lafdhan wa makna. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwa al yang termasuk ahdiyah menjadikan isim yang dimasukinya itu ma'rifat secara lafadz maupun makna. Al-ustadu, Pak Ustadz, secara lafadz ma'rifat ada alnya, secara makna
yang bicara sama yang diajak bicara sudah tahu Pak Ustadz yang dimaksud, ya. Berarti al yang masuk pada kelompok ahdiyah menyebabkan isim yang dimasukinya itu makrifat secara lafaz maupun makna. Wa allati lil jinsi taj'alu mashubaha mu'arrafan lafdhan la makna. Sedangkan al yang masuk kelompok jinsiyah hanya menjadikan isim yang dimasukinya itu ma'rifat secara lafaz, enggak secara makna. Contohnya tadi ar-rajul, laki-laki dewasa yang bicara dan yang diajak bicara masih belum kenal siapa yang dimaksud, maka ma'rifatnya ada pada lafadznya karena kemasukan al. Secara makna masih agak umum, ya, karena yang sudah dewasa semuanya disebut rajul. Lidzalika qila al-mu'arraf bi al-alati jinsi nakiratun makna ma'rifatul lafdh. Oleh sebab itulah ada yang mengatakan isim yang ditandai kema'rifatannya dengan al-jinsiyah itu secara makna nakirah, secara lafaz ma'rifat. Paham ya? Jadi kalau ditanya apa bedanya al yang ahdiyah dan al yang jinsiyah, jawabannya kalau yang ahdiyah isim yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal oleh yang berbicara maupun yang diajak bicara. Sedangkan al yang jinsiyah isim yang dimasuki oleh al tadi belum dikenal oleh yang berbicara maupun yang diajak bicara. Perbedaan yang kedua, kalau al-adiyah itu menyebabkan isim yang dimasukinya ma'rifat secara lafaz dan makna, kalau yang jinsiyah menjadikan isim yang dimasukinya hanya ma'rifat secara apa ini? Lafaz, bukan secara makna. Al-mas'alatu ar-rabi'ah allati lil ahdi salasatu anwa. Al yang termasuk ahdiyah ada 3 macam. Al-awwal ad-dzikri wa dhabituha ayataqaddama limashubiha dzikran fil kalam. Nafu qawli ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu rasulah wa kaqaulika ja'ani dhaifun fa'akramtu ad-dhaifa. Yang pertama ad-dzikri, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al ada lafaz sebelumnya yang disebutkan seperti itu dalam kalam. Jadi kalau ada isim yang pakai al, sebelumnya ada isim yang sama dalam kalam, maka al yang masuk pada isim itu disebut ad-dzikri, lil adi ad-dzikri. Seperti contoh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun rasulan, rasul, lafaz rasulan. Fa'asa fir'aunu ar-rasulah, kemudian Fir'aun menentang rasul tersebut. Ar-rasulah ini al yang ada padanya lil adi adzikri, karena sebelumnya ada lafaz yang sama, itu rasulan. Nah, contoh yang lain ucapanmu ja'ani dhaif, telah datang kepadaku tamu, fa akramtu dhaifa,
maka aku memuliakan tamu tersebut. Lafaz ad-dhaif itu alnya lil adi adzikri, karena sebelumnya ada lafaz yang sama yang disebutkan, itu dhaif, ya. Nah, asani ad-dhihni wa yusamma aidan al-ilmi wa dhabituha ayakuna mashubuha mahhudan dhihnan indal mukhatabi. Nahu qali ta'ala bil wadil muqaddas tuwa idhuma fil ghar id yubayi'unaka tahta syajarah. Al muradu bil awal tuwa ismul wadi al ma'lum indahum, wathani ghar thur al ma'lum indahum, wathalis asyajarah al ma'lumah ibsa asyajaratu al ma'lumah indahum fi bayatir wad. Nah, bisa juga al-maklum karena syajarah di sini mufrad, ya, taknya itu untuk menunjukkan satu, bukan untuk menunjukkan muannas, ya. Nanti al-maklum isim jenis jam'inya syajarun. Nah, tapi kalau mufrad dari asjar, nah, sajarah dianggap muannas, ya nggak masalah, al-maklumah, jadi nggak apa-apa, ya. Asyajaratu al-maklum boleh, asyajaratu al-maklumah boleh. Yang kedua disebut dengan lil ahdi adzihni, juga disebut dengan nama al-ahdi al-ilmi. Ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al itu sudah dikenal, ya, oleh yang diajak bicara. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, bil wadil muqaddasi tuwa, di lembah yang suci, yakni tuwa. Jadi al-wadi yang dimaksud ialah tuwa, sudah dikenal oleh yang diajak bicara. Idhuma fil ghar, ketika keduanya dalam tuwa. Al-ghar di sini ghar thur, ya. Id yubayi'unaka tahta syajarah. Nah, syajarah di sini adalah pohon besar di mana Nabi SAW dan sebagian sahabat melakukan bai'at ridwan. Nah, tapi pohon ini ditebang sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala, khawatir dikeramatkan. Nah, baik. Al-thalis al-khuduri wa dhabituha ayakuna mashubuha habiran halal khitabi. Nahu qali ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum, ay al-yawma al-habira wa huwa yawmu arafah fi hajjatil wada' alladhi nazalat fihi hadhihi ayah. Kaqaulika aidan akramtu hadha rajul, ay al-khadira. Yang ketiga disebut lil ahdi al-khuduri, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al itu ada di tempat ketika pembicaraan berlangsung. Contoh firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian.
Jadi hari di mana sekarang ini kalian berada, yakni hari Arafah, pada saat Hajatul Wada, saat turunnya ayat ini. Atau ucapanmu, akramtu hadza rajul, aku memuliakan laki-laki ini, ay al-hadir, itu laki-laki yang ada ini. Jadi isim yang dimasukkan oleh al tadi ada di tempat ketika pembicaraan berlangsung, namanya al-ahdi al-hudur. Al-mas'alatu al-khamisah, masalah yang kelima, al-allati lil jinsi thalathatu anwa. Al yang masuk dalam kelompok jinsiyah ada 3 macam. Al-awwal li bayanil haqiqah wa dhabituha alla yasluha wuqu'ul mawqi'aha. Nahu qawli ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin wal murad bil ma' al mani la kullal ma'. Yang pertama disebut ribayanil haqiqah, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al tadi tidak bisa ditempati oleh lafadz kullun, yang artinya setiap. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Yang dimaksud bil ma' di sini, air di sini adalah air mani, bukan semua air. Ya. Nah, jadi bukan air-air yang lain. Jadi kalau kita pasang min kullil ma' kulla syai'in hayyin, nggak bisa secara hakikat, secara kenyataan, ya. Nah, maka disebut ribayanil haqiqah. Ats-tsani listighraqil afrad wa dhabituha ayasluha wuqul mawqi'aha haqiqatan. Nahu qawli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifan wal murad bil insan kullul insan. Yang kedua disebut listighraqil afrad, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al dapat ditempati oleh lafadz kullun secara kenyataan, hakikatan. Contoh firman Allah Ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifan, dan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Al-insan, apakah semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah? Nah, berarti bisa wa khuliqa kullul insan dha'ifan, ya. Maka al yang ada pada al-insan disebut jinsiyah listighraqil afrad, ya, karena secara kenyataan memang itu ditujukan untuk semua manusia, bisa dimasuki oleh kullun. Ats-tsalis listighraqi khasaisil afrad, yang ketiga disebut listighraqi khasaisil afrad wa dhabituha ayasruha wuqu'u kullin mawqi'aha majazan wa dhalika lil mubalaghah fil madhi aw bidab. Nahu anta rajulu ilman wal murad bil rajul kullu rajuli majazan lil madhi. Wa qad mathala ba'dun nuhati bihada qawlu ta'ala dzalikal kitabu la riba fih wal murad bil kitab kullul kitab majazan mubalaghatan fi madhihi li qawlihi hawiyan li jami'i khasaisil kutub al mamduha. Yang ketiga disebut listighraqi khasaisil afrad, ketentuannya ialah isim yang dimasuki oleh al tadi dapat dimasuki oleh kullun, tapi secara majaz, biasa,
untuk tujuan melebihkan pujian atau celaan. Contoh, anta rajul ilman, engkau adalah semua laki-laki dalam ilmu. Maksudnya semua ilmu laki-laki ada padamu, ya. Jadi bisa anta kullu rajulin, tapi hanya semata-mata majas untuk melebihkan pujian. Kenyataannya nggak semua ilmu laki-laki ada padamu, ya, tapi mayoritas ada padamu, seolah-olah semua ilmu laki-laki ada padanya, ya kan? Bisa dimasuki oleh kullun, tapi secara majazan untuk melebihkan pujian. Sebagian ahli nahwu memberi contoh dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabul la raiba fih." Al-Qur'an itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Al-kitab di sini ada yang mengatakan listighraqi khasaisil afrad, yakni setiap kitab. Nah, Al-Quran itu adalah mewakili seluruh kitab, tapi secara apa ini majaz, yakni semua pujian tentang kitab ada pada Al-Quran. Nah, padahal Al-Quran tidak mewakili semua kitab, ya. Nah, Al-Quran adalah kitab khusus yang Allah turunkan kepada Nabi kita SAW. Nah, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tapi tidak tidak semua kitab yang ada masuk dalam Quran. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, al yang termasuk jinsiyah ada 3. Libayanil haqiqah, cirinya ialah nggak bisa dimasuki kulun. Yang kedua, listighraqil afrad, cirinya ialah bisa dimasuki kulun secara hakikat. Yang ketiga, listighraqil khasaisil afrad, bisa dimasuki oleh kulun tapi secara apa ini? Majaz, untuk tambahan pujian atau celaan. Al-mas'alatu as-sadisah, an-namatu jam'uhu namatun wawal. Nah, al-jama'atu minan nas, ini bukan cuma jamaah. Al-jama'ah minan nas alladzina amruhum wahid, qalahu al-Jauhari. An-namatu, bentuk jamaknya ialah namatun, ialah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan urusan, ya. Nah, sekelompok manusia yang memiliki kesamaan urusan. Seperti kalian sama-sama santri, nah, berarti namanya nama, ya, namat. Ini penjelasan dari Al-Imam Al-Jauhari, ahli bahasa. Wakila darbun minal kisti, ada yang berpendapat an-namat itu adalah darbun minal qisti, bagian dari al-qistu, keadilan.
Wa dzalika qawluhu rahimahullah fa nabatun arafta kulfi an-nabat. Dan itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah, fa nabatun, lafaz namat jika engkau ma'rifatkan maka menjadi an-nabat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun masail yang lain yang masih terkait dengan al-mu'arraf diadati ta'rif, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakum khair atas ta'awunnya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.